Muhammad, sebagaimana Al-Imam Busiri radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangankan kita bersyukur dengan adanya Nabi, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Kenapa disunnahkan berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram? Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 Muharram? Orang Yahudi menjawab, karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa dari kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kalian bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah dalam Burda dijelaskan, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Yakni dunia ini ada, dunia ini terselamatkan berkat Rasulullah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kalau dengan selamatnya Nabi Musa saja kita harus bersyukur sehingga menjadi ibadah sunnah, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam jagat raya? Bahkan para nabi dan para rasul, beliau selamat berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika beliau berbuat salah, Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Selama 450 tahun belum Allah terima taubatnya. Ketika berada di kota Mekah membawa nama Rasulullah, baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan ketika akan disembelih oleh ayahnya. Allah ganti beliau dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Kenapa Allah selamatkan Nabi Allah Ismail? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sehingga menjadi ibadah sunnah, maka bersyukur dengan adanya Rasulullah karena terselamatkan seluruh alam jagat raya. Ini adalah perkara yang diwajibkan di dalam agama. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian duduk di majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Jangankan kita, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang diazab, Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa jawab Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Ketika itu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar gembira. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku bahagia, karena aku senang, aku bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Aku merdekakan dia karena dia membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka dalam Al-Quran. Allah ringankan azab dan siksanya karena karena Abu Lahab bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Maka bagaimana dengan umat Nabi? Kalau setiap saat, setiap detik sampai hari kiamat dia bergembira seumur hidupnya dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiranya kita dengan lahirnya Nabi. Yang suruh kita gembira bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan para ulama, bukan para nabi,
bukan para malaikat, tetapi yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sering kita dengar ayat, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan ai fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Adapun dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur, kitab tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi seluruh alam jagat raya bergembira. Bukan cuma penduduk bumi, penduduk langit, para bidadari-bidadari yang sudah cantik, mereka dandan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Rasulullah. Para ghilman menggelar permanadi menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Para malaikat beristighfar kepada Allah. Penduduk bumi, binatang-binatang, binatang yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di udara. Sering kita dengar syair, rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung amat senang, burung-burung berkicau bahagia pada malam hari kelahiran Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak bernyawa, batu, tanah, pasir, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Rasulullah, illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, iblis tidak rida dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah musuhnya yang paling besar. Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling ia benci. Sehingga ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, tidak ridha dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, "Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa jawab iblis? "Kamu, wahai Muhammad. Makhluk yang paling aku benci kamu. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu. Setelah engkau, anak cucumu, yaitu para habaib. Setelah anak cucuku siapa? Setelah anak cucumu, yaitu para pewaris keilmuanmu. Siapa? Yakni para ulama." Jadi iblis tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak suka dengan anak cucunya Nabi, tidak suka dengan pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad, yaitu para ulama. Jawab semuanya yang keras. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang tidak suka membenci maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau cegah-cegah orang bikin acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau bubarkan acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki para habaib, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci anak cucu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? "Hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah." Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man abghadana ahlul bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan." Kila in shama wa shalla ya Rasulullah, qala in shama wa shalla. Kata Nabi, barang siapa yang membenci keluargaku, barang siapa yang membenci kami ahlul bait,
barang siapa yang membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan Yahudi. Sahabat ada yang bertanya, in shoma wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat ya Rasulullah? Qala in shoma wa shalla. Nabi menjawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Saudara